Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-37 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala ini adalah sesi yang terakhir dari kajian kita di dalam daurah ini. Baik, kita akan membaca bab yang terakhir dari Kitab Tauhid. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Babu qaulillahi ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah. Al-ayah. Bab firman Allah Ta'ala, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Al-ayah. Ya, kelanjutan ayatnya, was-samawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan langit itu, sementara langit-langit digulung dengan tangan kanannya, Maha suci dan maha tinggi Allah terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Ini bab yang terakhir di dalam Kitab Tauhid. Di dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala mengukir sejumlah makna. Makna yang pertama, beliau di sini menutup pembahasan tauhid, iya, tentang kewajiban seorang hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Ayat ini walaupun sepintas lalu terlihat terkait dengan pembahasan makna rububiyah, mengagungkan Allah di dalam rububiyah, namun perlu diketahui bahwa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada segala hal. Iya. Sebab kita harus mengetahui keagungan Allah di dalam rububiyahnya, keagungan Allah di dalam uluhiyahnya, dan keagungan Allah di dalam apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Memahami keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah perputaran tauhid. Perputaran tauhid. Karena itu penulis rahimahullahu ta'ala menutup bab atau menutup pembahasan Kitab Tauhid ini dengan ayat yang agung ini, dengan judul bab, ya, menggunakan ayat yang agung ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Ini patut kita cermati. Ya, kita renungi. Sudahkah kita mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya? Sudahkah kita mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya? Di mana dari pengagungan kepada Allah kita memurnikan ibadah kepadanya. Sudahkah kita, ya, melaksanakan segala ibadah yang mendekatkan kepada Allah? Dari pengagungan kepada Allah kita mengenal nama-nama dan sifatnya. Sudahkah kita mengenal seluruh nama dan sifat Allah? Dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengenal agama dan syariatnya. Sudahkah kita mempelajari seluruh dari tuntunan agama dan syariat Allah? Dari pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengagungkan ketentuan dan takdirnya. Ketentuan dan takdirnya. Apakah kita telah mengagungkan Allah dalam menerima segala ketentuan dan takdirnya? Iya. Kalau kita cermati pada diri-diri kita, ya, tentunya banyak sekali kekurangan yang kita lakukan. Sehingga ayat ini adalah wejangan yang sangat berharga sekali. Iya. Karena itu Syekh rahimahullah menutup
kitab tauhid dengan ayat yang agung ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang semestinya. Dengan pengagungan yang semestinya. Iya. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Iya. Digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Perhatikan, seluruh langit dan bumi ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kecil tidak ada artinya. Maka harus dipahami akan keagungan dan kebesaran Allah. Ya, karena itu diingatkan di akhir ayat kaidah pokoknya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Dari pengagungan kepada Allah, mengenalnya dengan sebenar pengenalan dan mengagungkannya dengan pengagungan yang semestinya. Iya. Ini akan membawa seorang hamba untuk selalu mensucikan dan membesarkan Allah. Dan selalu mensucikan dan membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala perbuatan kesyirikan. Baik. Maka kandungan dari ayat ini, ya, terdapat di dalam ayat sejumlah penetapan sifat ya. Pertama sifat kemampuan Allah. Kemudian yang kedua terdapat penetapan sifat genggaman Allah. Dan terdapat di dalam ayat penyebutan tangan kanan Allah. Ya, dan terdapat di dalam ayat pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan dan kekurangan. Iya, kandungan pokok dari ayat bahwa siapa yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, iya, maka dia artinya ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban untuk mengagungkan serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan ucapan atau membawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala jaa habrun min al-ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawat ala isba wal aradina ala isba والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يخذهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا. Baik, kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata seorang ulama Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang alim Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Ya. Kemudian Allah berfirman, akulah yang maha berkuasa. Tatkala mendengar ucapan tersebut, Rasulullah SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat karena membenarkan ucapan ulama Yahudi tersebut. Kemudian beliau membaca firman Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi dan seluruh isinya berada dalam genggamannya pada hari kiamat.
Dalam riwayat Muslim disebutkan gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari. Kemudian Allah mengguncang gunung-gunung dan pohon-pohon tersebut seraya berfirman, Akulah yang maha berkuasa, Akulah Allah. Dan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan meletakkan semua langit di atas satu jari, air dan tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Dikeluarkan oleh keduanya. Iya. Baik. Ini hadits Ibnu Mas'ud. Dan semisal dengannya hadits Ibnu Umar. Kata penulis dalam kelanjutan riwayat, Wali Muslimin an Ibnu Umar marfu'an, Yatwi Allahu as-samawati yawmal qiyamah, thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna, thumma yaqulu ana al-malik wa ayna al-jabbaruna ayna al-mutakabbiruna, thumma yatwi al-aradina as-saba, thumma ya'khudhuhunna bishimalihi, thumma yaqulu ana al-malik wa ana al-jabbar أين المتكبرون وروي عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar secara marfu' ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menggulung langit-langit pada hari kiamat, lalu Dia mengambilnya dengan tangan kanannya seraya berfirman, Akulah yang maha berkuasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim? Mana orang-orang yang berlaku sombong? Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis langit bumi ini, lalu mengambilnya dengan tangan kirinya. Ya, ini tangan kiri dalam hadits Ibnu Umar ada kritikan ya. Imam Muslim dikritik oleh sejumlah ulama di dalam lafaz tangan kiri ini. Nah, yang benarnya bahwa penyebutan tangan kiri itu ada bentuk dari kelemahan. Iya. Dia mengambil dengan tangan kiri ya sembari berfirman, Akulah yang maha berkuasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim? Ya. Mana orang-orang yang berlaku sombong? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, tidak ada langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangan Allah, kecuali bahwa langit dan bumi tersebut bagikan sebutir biji sawi yang berada di telapak tangan salah seorang di antara kalian. Iya. Ini hadits maknanya semuanya sama. Ya, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksud dari penulis rahimahullahu taala membawakannya di sini. Bagaimana makhluk-makhluk yang besar tersebut semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat di dalamnya kewajiban seorang hamba itu mengagungkan dan membesarkan Allah. Ya, dan pengagungan itu adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Ya, ini sisi munasabahnya kenapa penulis menutup kitab tauhid dengan ayat ini dan hadits-hadits yang beliau bawakan di sini. Baik, adzan dulu. Baik, di dalam hadits Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh penulis di sini. Jadi globalnya bahwa seorang Yahudi menyebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang ada di dalam Taurat. Ya, penjelasan tentang keagungan Allah dan kebesarannya. Ya, dan dia menjelaskan kecilnya makhluk itu dibanding dengan Allah, di mana seluruh makhluk itu diletakkan di atas jari jemari Allah. Iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bergembira dengan hal tersebut dan beliau membacakan ayat Al-Quran yang membenarkan hal tersebut. Iya. Baik. Faedah yang terpetik di dalam ayat yang pertama penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kecilnya seluruh makhluk dibanding dengan Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat bahwa orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala berbuat kesyirikan kepadanya, itu berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Terdapat di dalam ayat penetapan sifat kedua tangan dan jari jemari. Tangan yang disebut di dalam ayat cuma tangan apa? Tangan kanan. Adapun tangan kiri dalam hadits Ibnu Umar sudah kita terangkan ada kelemahan ya.
Dan kita di dalam menetapkan nama-nama dan sifat hanya terbatas pada dalil. Ya, kalau dalil mengatakan cuma kanan saja, maka kanan yang kita terangkan. Adapun kiri, ya, ini harus terbatas pada dalil dan tidak dalil yang kuat menunjukkan hal tersebut. Bahkan di dalam hadits riwayat Muslim dikatakan wakilta yadaihi yumna, dan kedua tangan Allah adalah apa? Yumna, kanan. Maka ini dari hal yang wajib kita yakini dan kita imani sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian yang kedua atau yang keempat, bahwa ilmu-ilmu yang mulia ini itu terdapat di dalam Taurat. Jadi ada di dalam Taurat. Diketahui oleh orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka belum mengingkarinya dan mengubahnya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu kalau ada dari kalangan umat Islam yang mengingkari penetapan sifat tangan ini, mengingkari penetapan sifat jari jemari bagi Allah, maka ini tentunya orang Yahudi lebih baik daripadanya. Ya, sebab Yahudi di masa Nabi ini diakui, dia jelaskan hal tersebut dan dia terangkan itu dari pengagungan kepada Allah. Ya, dan itulah umat Islam. Kalau mereka mendengar sifat-sifat Allah, ya, maksudnya adalah pengagungan dan membesarkan Allah. Dia terlintas di dalam benak mereka bagaimananya, kaifiatnya, ya, bagaimana bentuknya. Itu bukan hal yang dipikirkan. Bahkan itu adalah cara syaitan menjerumuskan di dalam apa? Kesesatan. Ya, berkaitan dengan kaifiat sifat itu perkara gaib. Kita tidak diberi ilmu tentangnya. Karena itu tidak boleh seorang menggambarkan atau menyerupakan. Ya, dan penggambaran itu di dalam benak itu hanya boleh kalau ia melalui beberapa tahapan. Yang pertama dia pernah melihatnya sendiri. Nah, barulah dia boleh apa? Menggambarkan. Ya, dan seorang tidak ada yang pernah tahu, mengetahui, melihat apa? Ya, bagaimana sifat-sifat Allah. Karena itu penggambaran tidak mungkin muncul. Yang kedua, kalau dia tidak pernah melihat sendiri, paling tidak pernah dia apa? Mendengar, disifatkan. Dan ini juga tidak ada. Karena tidak ada satu ayat pun, ya, dan hadits pun yang menjelaskan apa? Kaifiat sifat. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, dia akan tergambar akan sesuatu kalau dia pernah lihat yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir. Jelas ya? Jadi kalau tiga hal ini semuanya tidak ada pada sifat Allah, karena itu, ya, hal yang sangat keliru. Kalau ada yang apa? Menggambarkan dan memikirkan bagaimana kaifiat sifat Allah. Karena itu kata Ibnu Qudamah dan selainnya dari para ulama, siapa saja yang terlintas di dalam benaknya tentang suatu kaifiat sifat, maka dia wajib meyakini bahwa Allah tidak seperti yang dia sangka. Ya, sebab kalau dia sangka seperti itu, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Iya. Ini kaidahnya ya, supaya seorang jangan terseret oleh syaitan. Kadang ada orang dibuat pusing oleh syaitan di sini. Tiap kali baca ayat-ayat, hadits-hadits tentang sifat, dia berpikir kaifiat. Nah, itu syaitan namanya, yang mempermainkannya. Tapi seorang mukmin, kalau dia mendengar hadits seperti ini, langit dan bumi di atas satu jari, ya, kemudian apa? Gunung-gunung di atas satu jari, ya. Seluruh makhluk di atas satu jari, pepohonan di atas satu jari, dan selainnya ya dari riwayat-riwayat yang disebut, yang tergambar pada dirinya keagungan dan kebesaran Allah. Iya. Betapa agungnya dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk-makhluk yang besar ini hanya di dalam genggamannya. Kecil di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak menggambarkan kaifiat, dia hanya menggambarkan apa? Keagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah keimanan, bertambah pengagungan kepada Rabb-nya, bertambah kedekatan. Dan inilah pokok dari tauhid. Ya, dan inti yang ingin ditekankan di sini oleh Syekh, bahwa seorang yang bertauhid terdapat pada dirinya pengagungan
Ya, terhadap tauhid, pengagungan terhadap Allah dengan segala bentuknya. Dan dari bentuk pengagungannya, dia mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadits-hadits ini terdapat penegasan ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan. Ya. Dan pada hari kiamat tidak ada kekuasaan apapun kecuali tidak ada kekuasaan apapun yang berasal dari selain Allah. Semuanya hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam hadits-hadits ini juga diterangkan bahwa wajib menerima kebenaran dari manapun sumber kebenaran itu datang. Iya. Sebab apa yang disebut oleh Yahudi ini itu adalah hal yang dibenarkan di dalam Al-Quran. Karena itu Nabi sebutkan ayat yang apa? Menjelaskannya. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa tertawa itu tidak bertentangan dengan adab. Ada yang menyampaikan sesuatu kepadanya kemudian dia tertawa, itu tidak bertentangan dengan adab. Sebab Rasulullah SAW tertawa mendengar apa? Hal tersebut. Karena beliau bergembira dan beliau mengetahui bahwa di dalam Al-Quran ya telah ada penjelasan tentang hal tersebut. Nah, dan terdapat di dalam hadits-hadits ini juga penetapan nama Al-Malik, nama Allah, yang terdapat sifat kekuasaan dan uluhiyah. Dan terdapat penetapan sifat Al-Qaul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadits Ibnu Umar terdapat bahaya ya orang-orang yang bersombong, yang berlaku zalim, sering menindas orang. Iya. Ini akan dicari pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di mana orang-orang yang bersombong, orang-orang yang menindas, berlaku zalim itu. Baik. Ini kandungan dari hadits-hadits ini. Kemudian beliau bawakan di sini riwayat lain. Kata penulis rahimahullah, wa qala Ibnu Jaririn haddatsani Yunus qala anbana Ibnu Wahbin qala Ibnu Zaidin qala haddatsani Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas-samawati as-sab'u fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi turs. Wa qala Abu Dar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mal kursiyyu fil arsh illa ka halqatin min hadid ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Ibnu Jarir berkata, menceritakan kepada kami Yunus, yaitu Yunus bin Yazid al-Aili. Kata beliau, Ibnu Wahab memberitakan kepadaku, Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Beliau berkata, Ibnu Zaid menceritakan kepadaku, Ibnu Zaid Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dhaiful hadits. Ayahku menceritakan kepadaku, Zaid bin Aslam, beliau seorang tabi. Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini mursal ya. Kalau dia langsung kepada Rasulullah. Iya. Tidak ada langit yang 7 bila dibanding dengan kursi kecuali seukuran 7 keping dirham yang diletakkan pada perisai. Iya. Perisai besar ya. 7 keping dirham itu kecil. Baik. Itu riwayat ya. Waqala Abu Dar, dan berkata Abu Dar, ya, ini ada kemungkinan bahwa Ibnu Jarir dengan sanad yang pertama, tapi disebut Abu Dar, sebab dari Abu Dar ini haditsnya syah. Dari Abu Dar. Ada riwayat-riwayat, ya, secara umum yang mendukung hal ini, dan hadits ini dari Abu Dar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Arsh, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Al-Ulu, di Mukhtasar Al-Ulu. Baik. Abu Dar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kursi dibanding dengan arsy kecuali seperti gelang besi yang dilempar di tengah gurun. Ya, perhatikan ya, gurun Sahara yang luas itu. Iya. Kalau kursi dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, perbandingannya sedemikian rupa. Jelas ya?
Ya, kursi di dalam riwayat Ibnu Abbas itu dikatakan tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy dimaklumi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas apa? Di atas arsy. Jadi perbandingan antara kursi dan arsy, pembandingannya seperti itu. Perbandingannya seperti itu. Dan ada di dalam riwayat yang lain diperbandingkan, ya, langit dan bumi diperbandingkan dengan kursi. Langit dan bumi itu dibanding kursi seperti gelang besi dilempar di tengah gurun pasir yang luas. Kecil sekali langit dan bumi, tidak ada artinya. Sedangkan kursi itu sendiri dibandingkan dengan arsy, itu seperti itu juga. Gelang besi dilempar ke mana? Dilempar ke apa? Gurun pasir yang sangat luas. Ya, perhatikan ya. Arsy, kursi dari makhluk-makhluk Allah yang besar. Maka di sini bagi seorang mukmin yang bertauhid, semakin besar pengagungannya kepada Rabb-Nya yang menguasai seluruh makhluk-makhluk tersebut, yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk tersebut, akan semakin bertambah pengagungan dan pembesaran kepada Rabb-Nya, sehingga dia mengenal ya kemampuan Allah. Tidak tergolong kepada orang yang dicela di dalam ayat ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Bukan orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ya, maka seorang wajib mengenal tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok yang harus ditanamkan di dalam tauhid. Ya, dan ini inti yang ini dijelaskan oleh Syekh di sini adalah penekanan tentang wajibnya mengagungkan Allah. Dan pengagungan kepada Allah terkandung di dalamnya mentauhidkan Allah dengan segala bentuk tauhid dan mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in 500 amin wa baina kulli as-sama'i as-sabi'ah wal kursiyyi 500 amin wa bainal kursi wal ma'i 500 amin wal arsyu fawqal ma' wa wallahu fawqal arsh la yakhfa alayhi syai'un min a'malikum. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad ibn Salamah an Asim an Zir an Abdullah. Kata beliau rahimahullahu taala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, antara langit dunia dan langit berikutnya, ya, jaraknya berjarak berapa? 500 tahun. Iya. Dan antara setiap langit berjarak 500 tahun. Dan antara langit ketujuh dan kursi berjarak 500 tahun. Ya, dan antara kursi dan air, ya, sebab kursi di atas apa? Di atas air, itu jaraknya 500 tahun. Wal arsh fawqal ma, dan arsh di apa? Di atas air. Wallahu fawqal arsh, dan Allah di atas arsh. La yakhfa alaihi syai'um min a'malikum. Tidak ada satupun dari perbuatan kalian yang tersembunyi. Kata beliau ini diriwayatkan dari Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang imam besar dari Imam Jarh wa Ta'dil, dari Hammad bin Salamah, dari Asim, yaitu Asim bin Abi Nujud, an Zir bin Hubeish, an Abdullah bin Mas'ud. Ini sanadnya hasan dari sisi riwayat. Warawahu binahwihi anil Mas'udi an Asimin an Abi Wa'il an Abdullah. Ya qalahu al-Hafidz ad-Dhahabi rahimahullahu taala, atau qalahu al-Hafidz ad-Dhahabi rahimahullah. Wa qala wa lahu turuq. Ini memiliki banyak jalur periwayatan ya. Dan jalur-jalur ini saling menguatkan. Karena itu dikuatkan oleh Ibnu ad-Dhahabi dan dikuatkan pula oleh Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya. Iya. Maka di sini diterangkan ya bagaimana jarak langit itu dari yang sebelumnya. Kemudian jarak antara setiap langit. Jarak antara langit dan apa? Langit tujuh dan kursi. Kemudian jarak antara kursi dan air. Jarak antara apa? Dan penjelasan arsy di atas air. Iya. Penjelasan di atas air. Ini jarak yang sangat jauh, 500 tahun, subhanallah, tiap langit.
Ya, tiap jarak berapa? 500 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa langit di mana? Di dalam genggamannya. Semuanya apa? Di dalam genggamannya. Ini menunjukkan kecilnya langit ini. Padahal jaraknya apa? Sedemikian jauh antara setiap langit 500 tahun. Ya. Dan semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang membaca hadits yang seperti ini akan tertanam dengan sangat indah di dalam jiwanya kebesaran dan keagungan Rabb-Nya, sehingga memberikan kepadanya ya berbagai makna yang indah. Dan itulah tauhid. Ya, pengagungan kepada Allah semuanya isinya adalah mentauhidkan Allah dengan segala bentuk tauhid. Dan pengagungan kepada Allah, semua kandungan pengagungan adalah mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Kemudian beliau tutup pembahasan bab ini dengan sebuah riwayat. Tapi riwayat yang terakhir ini ada kelemahannya. Kata beliau, Wanil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanatin. Wa kithafu kulli sama'in 500 sanah. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal arsh bahrun. Ya, baina asfalihi wa a'lahu ya kama baina as-sama'i wal ard. Wallahu ta'ala fawqa dhalik la yakhfa 'alayhi syai'un min 'amali bani Adam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wallahu a'lam. Iya. Kata beliau dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, apakah kalian mengetahui berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, antara keduanya berjarak perjalanan 500 tahun. Antara setiap langit ke langit lainnya berjarak perjalanan 500 tahun. Dan tiap-tiap langit setebal perjalanan 500 tahun. Antara langit ketujuh dan arsy ada samudra air. Sedangkan jarak antara dasar dan permukaan samudra seperti jarak antara langit dan bumi. Allah Ta'ala berada di atas semua itu. Iya. Dan tidak ada suatu apapun dari amalan anak Adam yang tersembunyi baginya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Wallahu alam. Haditsnya ya mirip ya, walaupun ada perbedaan dengan hadits sebelumnya. Iya. Tapi haditsnya ada kelemahan. Dari sisi lafaz-lafaz memang ada beberapa perkara yang bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Dan mana yang diinginkan oleh penulis di sini, ya beliau membawakannya adalah makna pengagungan kepada Allah. Ya, dan ini sekali lagi penekanan beliau menutup kitabut tauhid dengan bab ini. Supaya seorang yang bertauhid itu selalu mengetahui pentingnya mengagungkan dan membesarkan Allah. Dan pengagungan kepada Allah itu artinya mentauhidkan Allah dengan segala apa? Segala bentuk tauhid. Mengagungkan Allah dengan tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah, dan dalam tauhid nama-nama dan sifatnya. Demikian pula mengagungkan Allah dalam mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Syirik asgar maupun syirik akbar. Ya, syirik jali maupun syirik khafi. Ya, dan segala perkara yang membahayakan tauhid. Baik. Kemudian beliau tutup pembahasan ini, pembahasan bab ini dengan menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalamnya beberapa masail. Yang pertama, tafsiru qaulihi ta'ala wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah. Tafsiran firman Allah Ta'ala, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Ini penetapan sifat genggaman bagi Allah. Dan telah syah di dalam sejumlah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan memiliki telapak tangan. Iya. Yang kedua, anna hadhil uluma wa amsalaha baqiyatun indal yahud alladzina fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam lam yunkiruha wa lam yata'awwaluha. Kesemua ilmu ini dan semisalnya tetap ada pada kaum Yahudi yang berada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengingkari keilmuan ini dan mereka tidak menafsirkan, ya, tidak mentakwilnya dengan mengarahkan mana keluar dari mana sebenarnya. Dan ini bantahan ya untuk ahlul bidah. Yahudi saja mengakuinya, tidak mentawilnya. Bagaimana pula dengan ya ahlul bidah di masa sekarang ini yang mengaku dirinya bertauhid, sedangkan dia mentakwil kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Ya, jari yang disebut di dalam hadits mereka tidak sebut jari. Ya, tapi mereka sebut kelembutan Allah.
Ya, dan beraneka ragam ibarat-ibarat mereka memalingkan dari apa? Dari hakikatnya. Dan ini ayat dan hadits bantahan untuk mereka. So, kalau dikatakan kekuasaan, ya, masuk di dalam kekuasaan, maka ini tidak sejalan dengan penyebutan makhluk-makhluk ini di atas genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena penyebutan tangan itu datang dengan banyak sifat. Allah menghamparkan tangannya, memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam, ya, kemudian menggulung dengan tangan kanannya, dan selainnya dari sifat-sifat, ya memang semuanya orang memaklumi bahwa itu sifat untuk apa? Tangan yang hakiki, bukan seperti yang dikatakan oleh ahlul bid'ah. Maka kita tetapkan tangan yang hakiki bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, dan wajib kita yakini bahwa pasti tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan apa? Tangan makhluk. Inilah kaidah di dalam firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Anna al-habr lamma dzakara lin-nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqahu wa nazala al-Qur'an bi taqrir dzalik. Ya. Bahwa pendeta Yahudi ini, alim Yahudi ini menyebutkan perkara itu kepada Nabi. Beliau membenarkan perkara tersebut. Al-Quran turun menguatkan pembenaran itu. Iya. Al-Quran turun menguatkan pembenaran tersebut. Iya. Di dalam haditsnya tidak disebut Al-Quran turun ya, tapi Nabi bacakan ayat. So, kalau dikatakan Al-Quran turun, berarti Al-Quran turun untuk menegur atau menjelaskan. Ya. Dan ayatnya telah ada sebelumnya, kalau di riwayat sebelumnya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, wuqu'ud dhahik minhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-habr hadzal ilm al-'azim. Ya. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika pendeta Yahudi ini, ya, menyebutkan ilmu yang agung ini. Nah, ini dalil ya tentang bolehnya seseorang itu tertawa, ya, dalam mentakrir, dalam membenarkan sesuatu. Karena tertawa itu menunjukkan dia ridha ya, dan membenarkan, dan tidak menolaknya. Baik. Kemudian yang kelima, at-tasrih bi dzikril yadain wa anna as-samawat fil yadil yumna wal aradin fil yadil ukhra. Ini detail di sini Syekh ya, lebih detail kalimatnya. Iya. Yang kelima, penegasan penyebutan sifat kedua tangan, bahwa langit berada di tangan kanan, sedangkan bumi berada di tangan lain. Tangan lain tidak disebut apa? Tangan lainnya. Iya. Sebab ini ada dua pendapat ya. Satu mengatakan tangan kanan, dan ulama yang lainnya mengatakan apa? Tangan kiri. Ya, tapi telah kita terangkan ya bahwa riwayat yang menyebut tangan kiri ada kelemahan. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya. At-tasrih bi tasmiyatiha shimal. Penegasan bahwa disebut dengan tangan kiri. Ya, ini dalam hadits Ibnu Umar. Tapi haditsnya apa? Haditsnya dikritik oleh para ulama seperti Abu Ammar ibn Syahid, ya, dan selainnya. Ya, dan yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama kita seperti Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa yang benarnya bersama orang yang mengeritik. Yang benarnya bersama orang yang mengeritik. Iya. Kemudian yang ketujuh, dzikrul jabbarina wal mutakabbirina inda dzalik. Iya. Yang ketujuh, penyebutan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang angkuh dalam perkara ini. Ya, dan ini orang yang suka menindas, orang yang zalim atau orang yang bersombong, orang yang angkuh disebut dalam hal ini. Ancaman ya. Ya. Kemudian yang kedelapan, qauluhu ka khardalatin fi kaffi ahadikum. Ya, seperti biji sawit berada di telapak tangan salah seorang dari kalian. Nah, ini pendekatan untuk pendekatan memahami. Ya, pendekatan di dalam apa? Memahami. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menggunakan pendekatan ini dalam banyak hadits, atau sering menggunakan pendekatan ini dalam banyak hadits. Iya. Jelas ya? Baik. Dan adanya penyerupaan, ya, di dalam mendekatkan pemahaman itu tidak menunjukkan penyerupaan pada hakikatnya. Tidak menunjukkan penyerupaan pada hakikatnya. Kemudian yang kesembilan, idhamul kursi bin nisbati ila samawat. Iya. Ukuran kursi amat besar jika dibandingkan dengan langit.
Ya. Karena perbandingan langit dan bumi kalau dibanding dengan kursi seperti apa? Gelang besi yang dilempar di tengah gurun pasir. Iya. Kemudian yang ke-10, yang ke-11, anal arsh ghairal kursi wal ma. Ya, bahwa arsy itu bukan berbeda dengan apa? Kursi dan air, berbeda dengan kursi dan air. Yang ke-10 belum? Baik. Yang ke-10 idhamul arsh binisbati ilal kursi. Yang ke-10 ukuran arsy yang sangat besar bila dibandingkan dengan kursi. Nah, ini perbandingannya sama ya. Kalau langit dan bumi dibandingkan kursi, demikian pula kursi dibandingkan dengan apa? Dengan arsy. Bagaikan gelang besi dilempar kemana? Ke gurun pasir yang sangat luas. Kemudian yang ke-11 bahwa arsy berbeda dengan kursi dan air. Dan ini bantahannya terhadap sebagian orang yang menafsirkan arsy dengan makna apa? Dengan makna sebagian orang yang menafsirkan kursi dengan makna arsy. Dan ini disebut ya di dalam penafsiran ayat kursi. Ada beberapa pendapat tentang tafsir kursi itu. Salah satunya ada yang menafsirkan kursi dengan makna apa? Dengan makna arsy. Dan ini pendapat yang keliru. Yang benarnya bahwa arsy beda dengan apa? Beda dengan kursi. Kemudian yang kedua, ya. Kam baina kulli sama'in ila sama'. Berapa jarak antara langit ya ke langit berikutnya? Kemudian yang ke-13, kam baina sama'is sabi'ati wal kursi. Berapa jarak antara langit ke-7 dengan arsy? Dengan kursi. Ya, berapa jarak langit yang ke-7 dengan apa? Dengan kursi. Ya, kalau di terjemahan di sini sebut arsy ya, diperbaiki itu kursi kalau di aslinya. Nah, kemudian yang ke-14, kam bainal kursi wal ma'. Berapa antara kursi dan air? Baik, berarti ini ada sebentar. Iya. Baik, yang ke-14, berapa jarak antara kursi dan air? Ini sudah diterangkan ya, semua jaraknya berapa? 500 tahun. Kemudian yang ke-15, iya. Annal arsh fawqal ma'. Bahwa arsh di atas air. Al-ma'. Dan yang ke-16, Anna Allah fawqal arsh. Bahwa Allah di atas arsh. Beristiwa di atas arsh. Kemudian yang ke berapa? 17. Kam baina sama' wal ard. Berapa jarak antara langit dan bumi. Ya. Dan yang ke-18. Kisafu kulli sama'in 500 sanah. Ketebalan setiap langit sejauh perjalanan berapa? 500 tahun. Ini luar biasa ya. Ya, setiap langitnya saja sudah berapa? 500 tahun. Jadi 500 kali 7 sudah berapa? 3.000? 3 miliar ya? 500 tahun. Berarti 3.500 tahun. Ini untuk tebal langit saja. Ya, jarak antar setiap langit 500 tahun juga. Berarti 3.000 tambah 3.500 sudah 7.000 tahun. Iya. Jelas ya, ini jarak yang sangat banyak sekali. Iya. Belum lagi jarak yang lainnya antara langit dan bumi, kemudian antara langit ketujuh dengan air, antara air dan kursi. Iya. Baik. Ini kalau dihitung dalam masalah dihitung. Cuma ingat ya, seorang jangan masuk di dalam apa? Penggambaran kaifiat. Iya, dia hanya tahu untuk apa? Untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Itu pokoknya di dalam membahas apa? Sifat-sifat Allah. Iya. Kemudian yang ke-19, annal bahra alladhi fawqa as-samawat baina a'lahu wa asfalihi masiratu 500 sanah. Iya. Bahwa jarak antara dasar dan permukaan samudra yang berada di atas langit sejarak perjalanan 500 tahun. Iya. Baik. Selesai sudah ya kitab tauhid ini, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan dunia ini, dan selalu memberikan kepada kita kekuatan di dalam mengamalkan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai perkara yang selalu membawa manfaat, bukan perkara selalu membawa manfaat untuk kita, selalu menguatkan dan mendukung kita di kehidupan dunia dan kehidupan
akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas tauhid, mewafatkan kita di atas tauhid, dan membangkitkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.